Oke, Monggo. siap. Nah, oke, selamat malam teman-teman. Ya, semoga gimana, apa kabarnya ya? Semoga sehat-sehat ya. eh untuk malam ini kita kedatangan Jessica Caroline, yang dengan mendadak kemarin 2 hari lalu ya kalau nggak salah saya minta ya. Saya minta buat Jessica bisa nggak ngisi gitu kan. Itu pun via Devito tuh pertama. Via Devito ternyata Jessica mau. Oke, berarti Jessica ngisi malam. Nah, malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Jessica yang kemarin udah menyelesaikan tantangan 100 hari nulis gitu kan. Nah, itu menarik tuh gitu. Nanti kita bisa ngobrol, bisa sharing pengalamannya dia buat nulis di Medium 100 hari beruntun gitu kan. Terus juga nanti juga Jessica juga bisa cerita tentang publikasinya yang baru. Nah, ternyata Jessica juga memberanikan diri untuk bikin publikasi yang nanti mungkin teman-teman juga bisa kontribusi di situ kan. Nah, itu. Nah, terus yang ini aku belum kasih tahu kenapa kok mendadak ya Jessica. Mohon maaf. eh, karena harusnya minggu ini tuh yang isi Afrizal Tafagani. Kalau teman-teman tahu Afrizal, Afrizal itu penulis dari Surabaya, gitu. Dia masih mahasiswa juga dan dia pernah jadi apa ya, pengisi TEDx Erlangga. Jadi dia TEDx speaker lah. Jadi untuk profil juga lumayan menarik. Terus dia tuh juga ternyata aktif di eh, apa blog kampus ya, blog kampus. Aktivitas nulisnya lumayan banyak dan cukup berpengalaman. Cuman ternyata dia bilang halangan mendadak juga. Jadi mohon maaf. Oke, mohon dimaklumi ya Jessica ya. Oke, untuk mulai ya, mulai kita gambaran aja. Jadi buat teman-teman yang baru datang, baru ikutan sesi kumpul KBM seperti ini, jadi tiap malam minggu, kok malam minggu, minggu malam, kita bakal ngumpul seperti ini untuk ngobrol, sharing, dan berbagi pengalaman seputar medium dan dunia kepenulisan ya. Jadi misalkan teman-teman punya kendala di medium, misalkan, atau mungkin butuh perspektif, butuh opini, butuh pandangan, bahkan mungkin butuh panduan dan petunjuk gitu, kita bisa saling berbagi informasi di sini. Harapannya dengan adanya kumpul KBM ini, eh, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang biasanya jadi misteri ketika menggunakan medium atau menulis di medium itu bisa terjawab tanpa harus bikin tulisan. Maksudnya yang panjang gitu ya, atau mungkin terlalu berbelit-belit gitu kan, atau menunggu bahkan nunggu tulisannya ada kan terlalu lama. Oke. Nah, kalau di kumpul KBM kita bisa sambil ngobrol, bahkan mungkin dapat ide untuk tulisan baru. Gitu. Kan banyak juga teman-teman yang nulis setelah kumpul dari sini nih. Tuh, seperti itu. Jadi buat yang barusan ikut, selamat datang ya. Ada Jo, ada Faisal, ada Joshua juga. Lalu Kang Dede, ada Lutfiatin ya, Mbak Lutfia, selamat datang. Dan ini forumnya santai ya. Jadi misalkan Jessica nanti sharing, kemudian teman-teman mau nanya atau menimpali gitu, silakan aja. Jadi jangan dibuat terlalu formal, gitu. Jangan dibuat terlalu formal dan ya kita nikmatin aja sebelum besok kerja lagi gitu lah. Kalau mau yang sambil ngemil, makan, minum, silakan. Tuh. Nah, oke. Untuk membuka ya.
Untuk membuka, eh halo Jessica. Jessica, kalau saya tanyain, sebagai mahasiswa zaman sekarang kan ya, bisa nemu medium tuh dari mana? Bisa sharing nggak sih? Dan dan kebiasaan nulisnya apakah udah nulis sebelumnya atau sejak nemu medium baru kemudian nulis? Cerita dong, cerita dong. Oke, Pak Bagus dan teman-teman semua, mohon maaf aku off cam sama Devito, Oke, oke. Nggak inisiator apa-apa. Dunia Kampus, ia berduka, jadi gak bisa join. Jadi untuk pertanyaan Pak Bagus, itu tuh awalnya aku nemu Medium itu dari Instastory temen sih, kayak dia sharing tulisannya, kok malah curhatan dalam hati aku. Padahal dulu aku udah pernah nemuin Medium juga, udah pernah make, cuma isinya tulisan-tulisan bahasa Inggris doang, terus kayak ilmiah-ilmiah gitu, artikel-artikel yang formal gitu. Totonya Medium juga bisa dipakai buat nulis apapun gitu. Dan terus aku juga jadinya jadi kayak kepengen nih nulis yang hal yang kayak temen aku ini nih. Jadi aku mulai tuh, aku masih ingat mulainya tuh waktu bulan Juni tanggal 1 tuh, hari Sabtu. Eh Terus untuk challenge 100 hari itu tuh karena yang aku udah ceritain juga di tulisanku sebelumnya, aku lagi dengerin siniar aja podcast, terus kayak ih kayaknya seru juga nih aku nulis 100 days challenge gitu di Medium, dan sebelumnya aku belum pernah nulis apapun sih di eh, blog atau apa, jadi Medium itu benar-benar yang pertama. Jadi ya waktu nulis selama 100 hari itu kadang eh kena writer's block juga, yang kayak teman-teman penulis pernah ngalamin, kayak apa ya mau nulis apa ya hari ini ya. Terus kadang aku kan kuliah malam kelas online. Jadi Hmm, emang oke. ada waktu free juga sih di free time. Aku jadi bisa belajar-belajar terus ngulik-ngulik. Tapi tergantung sih aku kalau nulisnya nggak nulis yang satu tema aja. Aku nulisnya macem-macem. Kayak kadang curhatan juga atau Hmm, tentang apa yang aku pelajarin. Terus aku juga bikin kayak tentang catatan-catatan kuliah untuk sharing-sharing tentang ilmu hukum dikit-dikit, walaupun aku juga masih kadang yang kurang ngerti juga, tapi aku kayak eh, menulis berdasarkan sisi hukum. Aku nulis juga tentang undang-undangnya pakai dasar hukum. eh Apa ya, terus kadang juga dalam nulis aku juga terinspirasi dari teman-teman juga, dari teman-teman penulis. Kadang aku ngetek Kak Edwin lah atau Kak siapa, aku tag terus aku bilang terinspirasi dari penulis ini, aku pengen nulisnya juga gitu Pak Bagus. hmm. Jessica, latar belakang kuliahnya apa? Kalau boleh tahu. Aku latar belakang kuliahnya hukum Pak. Oke, kuliah hukum berarti ya. Iya Itu betul. udah ada penjurusan khusus atau bidang tertentu? Biasanya kan ada anak-anak tuh Iya pada ngambil benar. Biasanya penotariatan ada atau apa pidana, atau apa. ada internasional. Aku ngambilnya yang perdata Pak, kayak fokusnya ke Oke. perusahaan. Hmm. Jadi bacaannya mungkin banyak kasus bisnis gitu ya. Betul Pak, merger akuisisi gitu-gitu Pak. Oke, oke, menarik tuh, menarik, menarik. Nah, eh tahu 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 Medium tahun berapa tuh? Pertama kali tahu ya sebelum pakai Oh, kemudian aktif. oh, aku tahu Medium udah dari tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, cuma buat baca-baca Hmm, doang. oke, Dan kalau oke. baru nulis tahun ini sih Pak, di tangan tahun ini. Hmm, hmm, hmm. Iya, iya, iya. Berarti mungkin tahun-tahun awal itu cuman baca pasif aja ya. Benar Pak, soalnya tulisannya bahasa Inggris doang. Aku nggak tahu ternyata penulis Indonesia juga udah mulai banyak. Oke, ya itu dulu, kalau yang belum apa partner program untuk Indonesia tuh emang, eh, kita punya dari Indonesia tuh punya kendala, kebanyakan pembacanya tuh harus berhadapan sama tulisan-tulisan bahasa Inggris yang mungkin juga kita eh, terhalang ya untuk mendaftar jadi member. Nah, itu
apa masalah waktu itu dan kira-kira masalah itu ya KPM akhirnya lahir kan. Tujuannya memang supaya tulisan bahasa Indonesianya itu muncul gitu, untuk muncul. Nah, ternyata kemarin waktu PMPP pada muncul semua nih penulis-penulis bahasa Indonesia. Nah, oke. Eh, tuh aku mau ngobrol soal ini, mau nanya soal ini. Kenapa kok nulisnya nggak yang berhubungan dengan keseharian kuliah? Maksudku adalah kenapa kok nggak bahas hukum gitu kan? Karena kan anak-anak sekarang tuh yang banyak jadi aspirasi yang saya tahu adalah pada berlomba untuk bikin personal branding. Jadi pengen dikenal sebagai atau punya pengetahuan di bidang apa. Nah, kalau Jessica punya nggak keinginan seperti itu? Tadinya pengen nulis kayak fokus tentang hukum sih, Pak. Terus, tapi karena lagi 100 Days Challenge, kalau nulis tentang hukum kan butuh research, lebih banyak baca-baca, terus kita nanya-nanya atau apalah. Jadi kayaknya nggak mungkin aku nulis 100 hari selalu tentang hukum, Pak. Jadinya campur-campur kayak gado-gado. Emang kalau kalau proses nulisnya Jessica biasanya berapa lama? Nulisnya di mana, kemudian mungkin setelah naskahnya jadi sampai terpublikasi, biasanya berapa lama? Sebenarnya niatan nulis 100 Days Challenge itu biar aku ini aja sih, Pak. Awalnya tujuannya tuh biar aku rajin nulis sama tadinya aku kan pengennya nulisnya tuh dalam bahasa Inggris semua sih, Pak. Terus nemuin komunitas blogger jadi kepancing juga pengen nulis bahasa Indonesia. Malah kasih kan sekarang nulis bahasa Indonesia jadi jarang Oke. banget. Ya proses kreatifnya dari ide sampai jadi naskah biasanya berapa jam? Berapa jam ya? Kadang kalau misalnya emang lagi go with the flow tuh sejam juga jadi kurang juga jadi sih Kak. Kadang kayak ngalir Oke. aja. Tapi kadang kalau misalnya lagi stuck butuh kayak misalnya pagi nulis idenya, terus siang kayak nambahin dikit-dikit, malamnya baru gempur. Oke. Oh gitu ya prosesnya ya. Berarti nggak harus satu sesi langsung dari ide kemudian nulis kemudian publikasi gitu enggak ya? Macem-macem sih Pak, beda hari beda beda jam gitu. Kadang Oke. emang mau one set juga. Hmm. Iya, iya, menarik ya. Jadi nggak semua orang yang eh, punya proses kreatif tuh yang sama ya. Memang tergantung idenya juga ya konsepnya juga. Tapi kalau hukum memang ya di medium tuh dikit banget ya. Aku bisa bilang apalagi yang medium Indonesia ya. Medium Indonesia tuh penulis hukum kayaknya belum ada. Yang aku kasih tahu. Penulis hukum belum ada. Yang latar belakangnya hukum saya juga belum pernah baca. Banyak kan memang rata-rata jurnalis. Jurnalis, tuh, mungkin eh, pemasar, marketer. Lagi mungkin eh, yang sering itu filsafat gitu ya, dari fisip atau komunikasi. Itu yang banyak di. Kalau yang hukum, ya emang belum belum pernah baca bahkan saya. Tapi kalau Iya sih. internasional saya yakin ada sih. Saya yakin ada karena di medium spektrum tulisannya itu sangat luas. Yang saya yakin ada mungkin pakai topik laws gitu, pasti banyak banget ya. Nah ini peluang nih buat Jessica juga. Kalau mau nulis soal hukum, nggak ada pesaingnya begitu. Mungkin tahun Oke, 2025 ya, Pak. Tapi gak bisa upload itu. setiap hari sih. Ya, ya sebenarnya kalau beruntun kan tinggal ya komitmen pribadi ya harus harus bidang tertentu yang nggak harus. Oke, kemarin aku dapat info dari Devito juga, terus ternyata eh, Jessica dan Devito ini bikin publikasi baru ya namanya Dunia Kamu.
Boleh nggak cerita soal publikasinya, Jessica? Ya, jadi Pak, waktu awal bikinnya itu emang nggak terencana sama sekali. Hmm, Waktu itu saya iseng iseng doang tuh follow Devito Instagramnya. hmm, Terus dia ngajakin ngobrol-ngobrol. Lama-lama dia tiba-tiba ngomong ngajakin, kita collab yuk bikin publikasi. Terus ya udah aku iyain aja. Terus aku tanyain, emang udah ada idenya apa katanya. Terus Devito bilang, udah sih, aku pengen nulis kayak tentang catatan mahasiswa, tentang jurusan dia, PWK, sama nyangkut-nyangkut dikit hukum sama politik gitu katanya. Terus aku bilang, boleh, boleh, aku iyain aja sih, Pak. Aku soalnya bersemangat juga pengen nulis. Terus tadinya mau buat khusus mahasiswa doang nih. Terus hmm. kita kayak, emang mahasiswa udah banyak ya yang nulis di Medium. Kebanyakan kan mahasiswa juga udah pusing sama tugas-tugasnya mungkin di perkuliahannya. Iya, jadinya kita kayak punya ide gimana kalau misalnya kita bikin publikasi yang bahas pokoknya tentang perkuliahan juga, nggak harus mahasiswa aktif aja yang nulis, bisa dosen juga, bisa pengajar atau apapun Benar, yang berkaitan benar. dengan kampus. Benar Pak. Jadi Iya, iya, lahirlah dunia. benar tuh. Jadi, iya kalau judulnya dunia kampus kan bisa apapun yang ada di kampus ya, nggak cuma mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa yang nulis, pekan lalu itu yang saya minta buat berbagi cerita adalah teman dari Mabestalk ya. Akunnya Mabestalk. Tapi di balik nama akun Mabestalk ini penulisnya banyak. Nah, mereka penulis kolektif yang itu ada di Unpad. Maka anak jurnalistik yang memang tulisannya jauh ya, kualitasnya lebih standar yang biasanya. Mereka nulisnya kolektif. Dan mereka katanya memang ya aktif nulis di Medium. Nah, artinya kan berarti mahasiswa tuh banyak yang aktif di Medium. Mungkin ya mungkin masih membaca aja atau mungkin mereka nggak nyadar kalau sebenarnya penulis Malaysia itu banyaknya mahasiswa juga seperti itu. Jadi ketika muncul publikasi dunia kampus ini jadi menarik ya. Nanti juga teman-teman yang dosen mungkin juga bisa sharing tulisannya di situ. Iya. Sama recently juga jadi banyak mahasiswa students tiba-tiba kayak ada yang follow aku gitu. Aku lihat Hmm, di bionya student. Wow, pas banget nih sama dunia kampus sama hatiku. iya. Nah, eh apa ya? Ini karena mungkin masih baru ya, tapi mungkin eh, ya boleh lah ngobrol soal eh, keinginannya untuk publikasi dunia kampus tuh bakal kayak. Keinginannya kita pengen reach out more people untuk apa ya lebih banyak baca kayak tahu tentang oh ternyata ada jurusan ini tentang ini. Mungkin juga calon-calon anak Oke. yang mau kuliah tuh bisa tertarik sama jurusan ini tentang dunia kampus, tentang kehidupan kampus gimana aja sih. Terus tentang organisasinya, nanti mungkin juga ada yang bahas tentang scholarship atau organisasi, pokoknya semuanya tentang dunia kampus. Jadi kita pengen aja Hmm, share informasi ini, nggak mau keep it to ourselves. hmm, oke. Mungkin juga mungkin bakal ada tulisan yang bisa mencegah ya, mencegah teman-teman buat salah jurusan kayak gitu. Itu yang topik yang Iya selalu bener jadi banget. pertanyaan di antara mahasiswa. Nah, apakah saya Kaduka. salah jurusan gitu kan? Saya tersesat gitu. Oke. Baru-baru ini juga Nah, ada sih hmm, beberapa writers yang nulis tentang opini kritis mereka tentang skripsi, tentang sistem pendidikan. Itu keren-keren banget sih, Pak. nah itu juga banyak kan kayaknya memang butuh ruang ya banyak tulisan-tulisan dengan dinamika kampus. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, teman-teman yang lain ada pertanyaan atau mau eh, menanggapi ya dari Jessica. Jessica kalau boleh tahu sekarang semester berapa sih?
kuliahnya? Aku masih semester 3 sih, Pak. Oke, ini lagi mulai sibuk-sibuknya. Walaupun online ya. Iya, Sekarang sekarang kuliah online tuh iya, jadi opsi yang menarik kalau aku boleh cerita. Karena istri iya. saya juga ngajar online, ya. Ngajar kampus online di Ciputra, tapi offline juga gitu kan. Akhirnya jadi punya perspektif soal dua gaya ngajar Bener, kalau Pak. dari Sama istri. yang menarik tuh teman-teman kuliahku tuh udah pada bekerja. Ada yang bahkan udah Hmm, S2, S3 baru ngambil S1 hukum lagi. Tapi kan mereka kan sibuk, makanya ngambilnya online. Kayak udah oke. bukan classmates-nya bukan seumuran aku lagi, jadi lebih menarik, lebih wow. Hmm. Kayak wow, ini bukan ngomongin nongkrong atau apa lagi, udah ngomongin benar-benar serius Ya topiknya. lebih lebih udah lebih dewasa ya, Bang. Bener, Pak. Jadi nggak pernah kayak kepikiran pengen ngomongin pengen main di mana, pengen kafe mana gitu. Oke, oke. Itu, Nia, Nia, tadi angkat tangan, silakan. Halo, suaraku kedengaran nggak kalau gini? Masuk, masuk. Oke. Ya, Oke, Jas. Pengen nanya nih, dengan backgroundmu sebagai mahasiswa hukum. Jadi gini, apa namanya? Medium itu kan ruang digital. Ruang digital yang itu, apa namanya, terikat dengan aturan tentu saja. Tapi aturan yang masih aku tahu sejauh ini tuh kan masih tentang UU ITE kayak gitu. Nah, kita nggak bahas peraturan yang spesifik deh, tapi aku pengen tahu ada nggak menurut kamu kita itu perlu perlu bersikap seperti apa di medium ini sehingga kita itu bisa menciptakan ruang aman dan nyaman di medium. Nah, dalam hal ini mungkin nggak nantinya itu tulisan kita itu nggak yang ternyata menyinggung atau menyakiti pihak lain atau mungkin tulisan yang itu bisa diperkarakan secara hukum kayak gitu-gitu. Nah, menurut kamu aja gimana? Jadi ini apa limit-limit sama aturan atau mungkin do and don'ts gitu ya, gitu. thank you Kania for the question. Menurutku, aku belum terlalu deep down sama WT sih, Pak. Soalnya aku lagi deep down sama UPT perusahaan. Tapi menurutku, as long as we nggak apa nggak rasis, nggak menyangkut SARA, kita nggak ngejelek-jelekin satu pihak. Pokoknya kalau kita mau beropini juga beropini kritis kan nggak dipermasalahin secara hukum kan. Kita juga punya hak untuk berpendapat dengan bebas, untuk beropini, untuk berekspresi melalui tulisan, gitu Kak. Saya mungkin sumbang satu lagi masukan ya untuk yang kita perhatikan. Tadi kan Mbak Nia bertanyanya itu dari sudut pandang hukum, itu apa saja yang perlu diperhatikan. Selain UU ITE, itu ada juga Undang-Undang Hak Cipta. Nah, itu juga satu yang perlu diperhatikan. Kalau menurut saya, yang sering kali lewat dari orang, ini juga kemarin baru dibahas oleh salah seorang penulis tuh, tentang gambar. Gambar yang kita gunakan sebagai ilustrasi, itu kan sebagian besar orang udah tahu lah ngambilnya itu dari yang Unsplash atau Pexel yang bebas, yang boleh digunakan dengan izin. Terus yang kedua, eh, tapi banyak juga tuh yang ngambil sembarangan, misalnya dari Pinterest. Nah, itu yang harus diperhatikan. Mungkin juga buat Mas Bagus, kayaknya kita nanti mesti memperketat Mas Bagus bahwa gambar-gambar. Sekarang sih dari tim adminnya KBM itu udah cukup cukup ketat. Artinya kalau ada gambar itu kami selalu dan tidak ada kreditnya kami selalu menanyakan. Nah, paling yang mungkin perlu juga kita lakukan Mas Bagus itu memastikan bahwa gambar yang diambil itu memang diizinkan untuk digunakan. Soalnya kalau nggak kan sebagai penerbit kita bisa terancam kena masalah juga tuh kalau seperti itu. Mungkin juga untuk Iya. Mbak Jessica juga perlu diperhatikan itu masalah gambar terutama. Iya Pak, benar banget, setuju. Waktu itu juga waktu pertama-tama aku mulai medium, aku tuh nggak ngerti kan soal IPR, Intellectual Hmm, Property Right ini. hmm, Terus aku kan masuk juga publikasi yang udah lumayan besar tuh, namanya Deep Sweet apa Valuable. Nah aku hmm, kan nambahin gambar tuh asal aja dari Pinterest tuh aku.
pokoknya gituin link udah gitu doang. Contohnya di private note, dikasih private note, kita nggak nerima yang kayak gini-gini, kita nerimanya yang free domain yang udah emang udah gratis gitu loh, udah dibebasin sama Ya, yang punya ownernya, kayak Unsplash, Free Pick dan sebagainya. Jadi aku langsung dari situ semua tulisanku aku ganti tuh gambar-gambarnya yang tadinya dari ya. Pinterest, dari Google, langsung aku ganti-ganti dari Unsplash gitu-gitu atau dokumen pribadi. Bener banget sih, Pak. Itu Ya aja tambahan saya. kalau di KBM tuh soal lisensi ya, lisensi memang agak perlu momen ya untuk teman-teman mempelajari karena cukup cukup rumit ya, cukup rumit dan memang harus benar-benar hati-hati. Terutama apalagi kalau udah MPP. MPP ini sensitif sekali karena kita statusnya adalah kita dapat duit ya dari konten kita. Dan itu bisa terhitung dan mengkomersilkan sesuatu. Ya kan? Ya, Ini mirip kayak misalkan kita bikin monetisasi di YouTube dan sejenisnya yang ngasih uang ke kreator itu eh, bakal ketat sekali untuk bagian insentif. Nah, kalau di KBM memang belum bikin panduan yang definitif ya untuk lisensi ya. Ya, saya lagi ngumpulin bahan-bahannya. Kemarin juga lagi belajar lagi soal eh, apa? Creative Commons. Ya, Creative Commons di Medium itu juga diberi diberi ruang untuk digunakan juga karena di publikasi lain atau di platform lain bahkan itu saya nggak nemukan platform yang memudahkan ya, memudahkan untuk penulis bisa pakai milih lisensi apa yang kita inginkan. Nah, ini juga fitur yang sangat menarik dari Medium, tapi jarang sekali saya temukan digunakan. Jadi nanti KBM akan pasti uh, ngasih uh, wacana tentang ini dan bakal ditulis juga. Terus kemudian kemarin memang eh, soal konflik hukum misalkan lagi saya pelajarin ya. Maksudnya kemarin Banian nanya, Mas kalau eh, KBM sebagai publikasi ternyata penulis itu terjerat hukum misalkan. Nah, KBM sikapnya gimana? Atau apakah KBM juga bisa kena kan gitu kan? Nah, itu kemarin lagi saya coba ya, saya coba pelajarin gimana statusnya. Nah, kalau memang kalau di mana? Kalau di platform konvensional, misalkan kayak di media massa, itu kan memang seluruhnya dari naskah masuk, terus kemudian keputusan redaksional, lalu editing ya, penyuntingan, terus gambar yang digunakan sampai dengan publikasi, bahkan penyebarannya juga, itu kan memang tanggung jawab dari penerbit ya, penerbit dan publishernya itu dia bertanggung jawab sepenuhnya karena naskahnya sendiri juga sudah tercetak dan tidak bisa dicabut oleh penulisnya. Karena kalau di KBM, kalau di Medium ini punya hal yang agak berbeda dengan publikasi konvensional seperti itu. Salah satunya adalah naskahnya itu masih milik penulisnya. Yang bisa nyabut salah satunya adalah penulis. Nah, ini mungkin ya jawabannya seperti apa juga mungkin saya juga perlu komunikasi sama teman-teman, perlu paling ngobrol. gampang sih ini aja Mas. Paling gampang itu buat penafian. Jadi di Iya, penafian bahwa isi di itu luar juga tanggung jawab ini. betul betul betul. Kemarin juga dia juga nyinggung soal menarik. Oke, tadi Joshua ya yang kata silakan. Ada kapan Halo, mau halo. tanya? Halo. Sorry, ini tadi sebenarnya sambil nunggu ini ya Grab sudah. Ya. Oke Sebelumnya oke. salam kenal buat teman-teman semua di sini ya. Eh, sebenarnya ini sih eh, pertanyaan iseng aja sebenarnya untuk Jessica gitu ya. Kalau
Jessica sendiri ketika nulis di Medium, apakah sudah pernah di debat oleh orang kah atau bagaimana gitu? Soalnya sebenarnya saya sempat menemukan beberapa komentar bahwa Medium tuh eh, sebenarnya aman-aman saja untuk diskusi dan semacamnya, tapi orang-orang di sini cenderung eh, lebih takut untuk mendebat dan semacamnya gitu. Apakah Jessica setuju dengan pernyataan itu atau tidak? Itu aja sih. Terima kasih. Kalau untuk masalah mendebat, aku belum pernah sih Kak nemu ada yang ngedebatin tulisanku. Paling cuma ada yang nanya dan apa ya, aku baca-baca juga belum ada yang mendebat kalau di tulisan Indonesia, tapi kalau tulisan bahasa Inggris pernah ada yang mendebat. Seru sih debatnya juga yang tertib, nggak ngata-ngatain personal atau apa, tapi emang benar-benar kritis ke tulisan, kualitas tulisannya itu sendiri, Kak. Tergantung topiknya. Kalau baca tulisan-tulisan yang menyangkut politik tuh ya kayak tulisannya si siapa si mantan presiden Amerika tuh siapa? Barack Obama. Barack Obama. Itu di dalamnya itu kalau tulisan-tulisannya itu wah saling nyerang itu Republik sama Demokrat. Tapi itu ada yang nulis kan kemarin Adrian kalau saya nggak salah. Itu dia nulis tentang apa eh, medium berbahasa Indonesia yang menurut dia terlalu adem. Terus kemudian dibahas lagi oleh Kang Dede kan itu di ininya. Ya, jadi memang sekarang nih kalau menurut saya beda dengan medium itu berbeda dengan media sosial ya. Kalau media sosial itu kan kayak Twitter atau X itu orang yang isi kepalanya kosong, yang penuh cuman emosinya aja itu bisa berkomentar. Kalau di medium orang-orang seperti itu pasti jiper. Mereka takut gitu loh. Maksudnya jadi bukan berarti orang takut berdebat, tapi orang yang mau berdebat itu pasti isi kepalanya penuh. Contoh nih misalnya, saya beberapa kali mendebat orang, bahkan saya buat tulisan sanggahan ya, walaupun dengan cara yang tidak frontal. Jadi artinya, misalnya waktu itu ada yang bilang dia merasa bahwa apa kampusnya tidak mendukung apa perkembangan jiwa dia sebagai seseorang gitu. Terus dia bilang kan apa waktu kuliah terlalu pendek untuk menguasai satu topik, terus semuanya pakai nilai. Terus saya sanggah, maksudnya saya bilang bahwa ini latihan untuk terjun ke dunia kerja. Nanti di dunia kerja lebih parah lagi, bukan dapat 1 semester untuk bikin satu topik yang dia belum ketahui, cuman 2 hari gitu disuruh ngerjain sesuatu yang belum pernah dia kerjakan. Terus sistem penilaian itu di perusahaan itu ada yang namanya IQ, kinerja apa? Indeks kinerja utama. Itu dinilai dan ya kadang-kadang kita merasa nggak adil, cuman ya gimana kalau pilihannya cuma ikuti atau nggak usah ikuti. Jadi kalau menurut saya sih masalah di debat itu sesuatu yang natural ya. Artinya justru kalau tulisan kita itu nggak didebat orang, ya kita nggak akan berkembang. Dialektika itu kan adalah cara manusia untuk berkembang kan. Nah, yang perlu diatur kalau menurut saya itu adalah sikap kita sebagai penulis. Ada satu omongan dari Aji, Mas Iqbal Aji Daryono waktu itu. Mas Iqbal ini kan penulis opini ya yang cukup cukup beken. Menurut dia kalau kita bebas untuk beropini, orang lain itu juga harusnya bebas untuk menanggapi opini kita. Nah, tinggal kemudian masing-masing akan memperkaya kan. Jadi kalau menurut saya masalah di debat ini siap-siap aja. Saya yakin dengan makin berkembangnya para penulis medium Indonesia ini juga mungkin dialektika ini bakal muncul. Tapi kalau saya lihat sih suasananya itu masih kondusif gitu. Artinya bukan untuk menyerang, melainkan untuk memberikan sudut pandang yang lain. Oke. Menarik tuh. Kayak kemarin ya saya juga baca sih yang ada menggugat medium Indonesia yang katanya emang terlalu santai. Jadi kadang kan juga memang tergantung tulisannya ya. Kita ada tulisan-tulisan jenis tertentu yang terutama yang opini ya. Kalau yang opini memang kita cenderung bisa saling mendebat karena biasanya setiap penulis atau pembacanya juga
Itu punya data yang berbeda, punya perspektif yang beda. Kalau ada data sih oke. Yang paling sebel itu adalah kalau Mm-mm, ada opini terus nggak betul. ada data, gitu. Nyebelin banget. Saya kadang-kadang gemes. Cuman, ah ya udahlah, terserah dia deh. Ya gitu. Oke. Oke, buat teman-teman yang lain, Kan Dede tadi kayaknya saya lihat ada angkat tangan. Oke, saya nih. Selamat malam semuanya. Udah, makasih telah ini selalu mensupport saya. Udah Ipan nih. Saya yang Selalu makasih ngasih dapat tahu. asupan yang bagus terus dari Kang Dede. Alhamdulillah, terima kasih kalau kepake. Itu masalah perdebatan di medium. Memang karakteristik pengguna medium sama media sosial itu memang beda sih kalau menurut saya. Kalau di media sosial kan berbasis komentar gitu kan. Komentar kan biasanya tanpa pikir panjang. Apa Betul. yang ada di kepala sampaikan aja. Kalau ada Beda. isinya. Heeh. Beda kalau ada Maaf ya. isinya gitu kan. Ada isinya, tapi angin. Kebetulan saya pengguna media sosial awal lah dulu, udah dari Twitter, Facebook gitu kan. Dari Twitter juga beda lah dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang mah udah toksik lah gitu kan. Kalau masalah perdebatan di media sebenarnya kalau kita mendebat sebuah argumen tuh memang capek sebenarnya, perlu effort lebih. Iya benar. Soalnya kan Perlu cari kita data. harus cari data, terus apa konteksnya kita harus tahu. Gitu. Kan beda kalau di media sosial nggak tahu konteks apa-apa, komentar aja kan. Sebenarnya Oh, kalau kalau di medium tuh sebenarnya yang saya harapkan juga itu kita saling apa kalau ada misalnya yang tidak setuju atau salah ya dibuat tulisan aja buat penjawabnya. Kayak dulu saya pernah cerita di sini ada perdebatan yang di Facebook tuh sampai rame malah dijadiin sebuah buku itu mengenai sain dan apalah gitu antara oh Gunawan iya. Muhammad dan Dan itu AS sampai Laksana. jadi sebuah buku itu. Iya. Ah, perdebatan-perdebatan sebenarnya itu penting gitu kan. Bukan mencari siapa salah siapa benar, tapi kita memperluas wawasan dari berbagai sudut pandang. Pakat. Gitu. Sebenarnya kan kalau mendebat tulisan itu lebih sulit sebenarnya benar. Kita nggak setuju, tapi kita kalau nggak setuju tuh dasar kita nggak setuju tuh apa? Gitu. Hmm. Terus apa bukti yang mau kita sampaikan gitu? Seberapa valid data kita gitu kan? Itu. Jadi kan memang kalau di medium bukan perdebatannya nggak ada, gitu. Tapi memang kalau mendebat sebuah argumen, sebuah tulisan tuh lebih sulit daripada mendebat sebuah komentar atau tulisan pendek. Gitu. Mungkin Pakat. gitu dari saya, Iya. Mas Bagus sama Uda Ipan. Makasih. Ya, masuk akal ya kalau mau ngedebat tulisan di medium yang panjang, gitu kan. Otomatis yang apa? Ya menyanggah setidaknya. Kalau nggak salah saya pernah dengar eh, etika menyanggah opini, gitu kan. Salah satunya itu tulisannya harus sama panjang. Jadi ketika di opini, di kolom media massa harus dibalas juga di media massa. Kemudian Ya. kalau dia menyanggahnya dalam apa yang disanggah adalah buku gitu kan, juga harus disanggah dalam bentuk buku, gitu kan. Saya pernah dengar yang seperti itu. Jadi kalau di Medium ya seenggaknya juga bikin artikel sepanjang yang sama, kira-kira gitu sih. Ya Saya itu kan kebetulan, otomatis effort sekali tuh. iya. Saya kan kebetulan membuat kurasi tulisan-tulisan kebahasaan di Kompas dan Tempo ya. Itu ada di rubrik bahasa.wordpress.com. Nah, dari itu sejak saya mulai kurasi itu tahun 2012. Jadi udah 12 tahun.
dari 2012 dan itu sering sekali itu ada perdebatan antara penulis misalnya tentang sesuatu. Saya lupa deh. Kalau ditanya sekarang, saya pernah bikin tulisan tentang itu. Judulnya itu Perang Tulisan ya kalau nggak salah. Jadi memang kebiasaan untuk, terutama untuk opini ya, itu kebiasaan untuk menanggapi dalam bentuk tulisan lagi itu eh, ada dulu. Nah sekarang ini karena mungkin media sosial membuat budaya itu tidak berkembang, yang ada adalah kemudian apa debat kusir ya di media sosial. Ini kayaknya kita mesti mendidik orang lagi ini. Saya yakin sih itu bakal berkembang sih, cuma perlu waktu. Izin menanggapi juga. Silakan. Silakan Joshua. Ya, baik. Eh, Memang sih saya sebenarnya melihatnya eh, apa ya? Sebenarnya kan yang bikin susah itu ketika kita mendebat sesuatu itu kan gara-gara menggunakan rasio kan istilahnya kan. Dan Hmm. memang sebaiknya gitu. Sementara kan kadang ada beberapa kita kita tidak setuju, tapi sebenarnya bukan kita tidak setuju sih, tapi kita tidak suka gitu istilahnya kan. Hmm. Cuman tidak sukanya itu kadang memang apa ya istilah bahasa bagusnya apa ya? Ya seolah apa ya nyaru gitu ya. Mungkin kalau bagi teman-teman di sini ini kayak seolah-olah dia tidak setuju tapi sebenarnya tidak tidak suka dan memang eh, hal itu sih yang sebenarnya bikin orang juga eh, apa ya? Mungkin media sosial karena kita kita tidak masalah untuk menyatakan tidak suka. Cuma kadang memang ya tidak sukanya itu dibungkus seolah-olah atas nama ketidaksetujuan dan suatu ketidaksetujuan yang rasional gitu. Padahal Hmm. sebenarnya isinya memang tidak ada apa-apa atau mungkin isinya ada tapi emang isinya hanya angin saja. Saya Benar. punya saya punya sedikit kiat ya kalau misalnya mau menyatakan ketidaksetujuan. Di Iya. dalam ilmu linguistik itu pragmatika itu ada sebuah prinsip yang disebut prinsip kesantunan. Kalau kita Ah, ingin ya. mendebat, cara paling gampang untuk bisa membuat orang itu bisa menerima adalah puji dulu. Terima kasih, tulisan ini bagus sekali, memberikan sudut pandang yang menarik, gitu ya. Saya punya beberapa pendapat yang melengkapi sudut pandang ini. Jangan ada kata-kata tidak setuju, tapi berikan aja faktanya. Ya, itu sudah sering saya lakukan dan biasanya tanggapannya sih bagus ya. Ah, ya. Ya sih. Benar, benar udah emang sebenarnya kecenderungan manusia itu adalah tidak suka kalau disalahkan gitu. Ya, terima aja dulu. Karena maksudnya ini, Iya, iya, kalau menurut benar. saya tidak ada sudut pandang yang salah. Benar. Intinya semua orang kan pasti punya sudut pandang masing-masing ya. Nah, maksud saya itu yang paling penting adalah bagaimana agar ada justru kalau menurut saya ini medium itu suatu tempat yang bagus untuk memperkaya sudut pandang Hmm. kita. Mungkin kan kita kan kayak kacamata kuda ya. Kita tergantung pada wawasan kita, kita baru melihat satu sudut. Kita belum melihat dari kacamata yang lebih luas. Nah, orang-orang yang kemudian mendebat atau menanggapi, mungkin mereka lihat dari sudut pandang yang lain. Nah, jadi akhirnya kan bisa lebih lengkap jadinya pengetahuan kita. Benar-benar. Ya. Eh, Kadang masalah sebenarnya masalah perspektif ya sebenarnya. Apalagi Mm-mm. untuk masalah-masalah ilmu sosial terutama. Iya, Ya ilmu apalagi sains aja betul. kadang masih ilmu sains aja kadang masih masalah perspektif sebenarnya. Betul. Ilmu sains itu Oh, kalau saya lihat yang jadi masalah adalah keluasan wawasan kita. Ya artinya kita tahu teori ini misalnya, terus ternyata ada teori baru lagi yang baru ditemukan. Nah kan misalnya gitu hmm, kan. Misalnya kita tahu F sama dengan M kali A. Terus kita ya. bilang gitu dengan ngotot bahwa ya gaya itu sama dengan massa kali percepatan. Terus Hmm, lupa bahwa ada teorinya Einstein misalnya. Nah gitu hmm. sih biasanya kalau untuk ilmu sains. Ya itu mah memang sains tuh memang mesti update-updatean sih. Udah. Iya. Update-updatean. Nah, kalau Iya, humaniora masalahnya memang sudut pandang para ahli pun yang udah terkemuka kadang-kadang berbeda. Saya waktu benar-benar. belajar ilmu linguistik, waduh udah kenyang banget itu saya untuk urusan itu. Saya nyangkanya ini karena bacanya cuma satu bu atau dua buku, ternyata ada yang berpendapat lain. Oke, saya baca dulu bukunya. Oh ini maksudnya dia. Ya akhirnya sekarang saya nggak terlalu ngotot lah. Oh gitu, saya cuma terima gitu aja. Terus saya cari bukunya.
Nah, Kalau kalau pemrograman kayak gitu ya deh. Kalau salah ya salah ya. Error gitu ya. Iya. ya pemrograman ya kayak gitu. Pemrograman itu isunya pada algoritma, efisiensi Benar, algoritma. Betul, benar, betul. benar. Ya, Oke. kalau dari pengalaman saya sih kembali lagi ke efisiensi algoritma dan seberapa waktu yang kita punyai untuk mengerjakannya sih sebenarnya. Iya. Mas Joshua pemrogram komputer ya? Ya, pemrogram komputer. Saya. Aduh, ini masa lalu Tulisannya saya. Joshua apa anu nulis program juga di Medium? Oh, Enggak. saya tuh belum pernah nulis yang spesifik pemrograman sih Hmm. sebenarnya. Saya Hmm. malah banyaknya nulisnya ya filsafat. Oh, iya ya, benar ya. Filsafat atau opini-opini ya penting nggak penting ya sebenarnya. Ya, Apalagi ya. banyak yang saya tulisnya sekarang tentang cinta lah, Hmm. apalah. Ya, Tapi ya kayak saya tuh sebenarnya pernah nulis ini aja soal fisika aja sih karena kan dulu kan hmm. backgroundnya saya kan fisika dari sebuah universitas di Bandung ya ya gitu. Gitu aja sebenarnya tapi nggak pernah saya nggak pernah menjelaskan sampai kayak teori medan kuantum itu seperti apa atau gimana. Wah itu orang-orang juga jangankan mereka gitu sayanya aja yang waktu itu mendengarkan di kelas aja juga bengong gitu. Ya, Tapi memang di Medium tulisan seperti itu ada ya. Dan ada, dan ada, penulis-penulis novel tuh kalau nggak salah saya pernah baca juga ada di Medium. ada. Memang ada gitu. Jadi Oke, ya sudah. Gitu. Mangga, lanjut. menarik. Oke, aku balik lagi ke Jessica ya. Jadi soal perdebatan sampai kemana-mana menarik ya, menarik ini karena ini menurut saya sih juga dinamika medium di Indonesia ya mulai beranjak ya, beranjak dan mulai ya udah Agustus, September, Oktober. Ya apalagi nanti ganti tahun gitu kan. Mungkin nanti akan trennya akan berubah juga. Yang apa? Awalnya cuman ngeblok untuk pribadi gitu kan. Nanti mungkin lebih banyak eh, menampakkan diri ya di keahliannya masing-masing gitu kan. Kemudian bidangnya masing-masing terus nanti juga akan banyak eh, publikasi baru seperti itu kan. Nah, ini ketika publikasi makin banyak akan makin meningkat juga untuk tulisan-tulisan di jenis publikasinya gitu kan. Nah, KBM memang punya fungsi untuk ya memantik semua itu sebenarnya ya kan. Dari yang mungkin nulis tentang agama di KBM masuk gitu kan. Mungkin yang nulis tentang filsafat di KBM juga masuk gitu. Jadi kalau teman-teman baca di KBM tuh kayak pasar gitu ya. Kemarin juga komentarnya Medium nih jadi kayak pasar gitu. Mungkin ya karena terlalu banyak terpapar tulisan-tulisan KBM ya, yang itu bercampur baur. Akhirnya di pasar tapi mungkin juga ada yang mengeluh pasarnya kok ayem-ayem aja gitu. Perdebatannya nggak ada, pertengkarannya nggak ada. Tapi ya seperti itu tenang saja bakal ada muncul ya. Mau ditunggu mau tidak, yang jelas teman-teman anggap saja sebagai feedback ya, timbal balik dan kita perlu menyikapinya dengan kepala dingin. Karena kalau ribut nanti biasanya munculnya jadi skandal misalkan, atau eh, nyebar kemana-mana. Nah, ini belum nih sebenarnya, tapi saya memperkirakan bakal ada. Tapi ya jadi makin menarik karena eh, medium kan yang saya bilang tadi ya, ketika ada yang menyanggah yang sehat, etikanya yang sehat adalah dibalas dengan kualitas yang mirip lah gitu kan. Mungkin sama belum tentu masih sulit gitu kan, tapi mungkin mirip gitu, mirip. Nah, karena mirip akhirnya kan terjadi diskursus ya, ada diskusi, dialog dan segala macam. Yang nggak sehat adalah ketika dari medium dilempar nanti keluar. Gitu. Nah, dulu sempat di medium kalau saya boleh cerita
soal yang seperti itu. Akhirnya yang jadi masalah selalu ketika dibawa keluar dari medan aslinya, gitu kan. Akhirnya konteksnya berubah, konteksnya terdistorsi kayak gitu kan. Akhirnya jadi diskusinya juga ala sosmed ya. Nah, aku balik lagi ke Jessica. Jessica, kalau yang dulu eh, beruntun itu, apakah bakal dilanjutkan lagi dan mungkin berharap dapat timbal balik yang lebih banyak? Dan apakah saat ini Jessica atau udah member belum sih? Member Medium? Iya, Jessica. Sudah Pak, sudah nonton. Tapi belum Oke, diperbarui Desember ini. oke, ya, ya. Nah, kalau kalau udah member, yaitu pertanyaanku adalah eh, beruntunnya apakah bakal berlanjut dan mungkin punya motif tertentu gitu kan. Maksudnya adalah mungkin nanti beruntun supaya dapat monetisasi yang cukup oke kayak gitu. Ada nggak rencana kayak gitu? Maaf Pak, bisa diulang nggak Pak? Tadi putus-putus jaringan Oke, soalnya sambil putus-putus jalan. ya. Ah, nah, pertanyaanku yang 100 hari challenge-nya tadi itu apakah bakal dilanjutin? Ya putus kan. Oh iya putus. Oke, putus-putus ya Jessica. Masih masuk nggak suara saya? Maaf Pak, iya udah bisa Hmm. lagi. Tadi maaf Pak buat pertanyaan tadi apa Pak? Iya, tak ulangi lagi. Ya, kan tadi udah 100 hari ya. Udah 100 hari, terus nggak tahu Jessica apakah melanjutkan itu atau mungkin ada target baru atau gimana? Ada nggak? Oke, challenge baru lagi Pak. Setelah Hmm. nyelesain Hmm. 100 hari itu. Iya. Eh, belum kepikiran sih Pak. Cuma lagi fokus gini, rekrut-rekrut penulis baru aja untuk ke dunia kampus sama Devito. Oke. Belum ada plan untuk ya. Hmm. Asik-asik tuh. Asik tuh. Paling Nanti kalau hmm, paling nulis ke gimana? publikasi-publikasi kayak komunitas blogger atau publikasi lainnya kayak buku anotasi gitu-gitu Pak, review-review buku, film, Hmm. atau keseharian Hmm. sehari-hari, kuliah, catatan kuliah, apa yang saya pelajarin. Hmm. Emang kalau yang 100 hari kemarin, kesulitannya apa sih nulis ya? Ada nggak mungkin yang sempat hampir gagal gitu, terus kemudian dipaksakan, kemudian nulis lah gitu kan. Atau ya ada nggak tips buat teman-teman yang lain supaya bisa beruntun juga seperti itu? Saya udah pernah nulis tentang ini sih Pak, kayak cara saya ngatasin writer's block itu. Jadi cara-cara saya waktu dulu kemarin nulis 100 hari itu kadang dari percakapan sehari-hari, terus denger siniar, podcast, video YouTube, atau lagu kadang juga saya bahas, kayak pandangan Hmm. saya tentang lagu. Pokoknya random banget sih, Pak. Semuanya saya jadi tulisan. Kadang dari kucing saya juga saya jadiin tulisan, Pak. Oh, kucing. Oke, menarik ya. Ini menulis bebas ya buat teman-teman yang mungkin belum Iya, pernah ya ya, menulis kreatif bebas. writing sih, Pak. Mhm. Proses kreatif itu bisa dari mana aja dan menulis bebas tuh bisa apa saja. Kan mungkin di depan pandangan mata kita ada gelas, ada pensil, bolpen, kertas dan segala macam itu bisa jadi ide tulisan. Kalau kita uh, menyikapinya seperti apa. Dan yang seperti ini saya belajar dari teman-teman seniman. Sebenarnya. Yang uh, yang saya notice dari mereka adalah seniman itu ini apa saja ya, termasuk musik dan video mungkin dan foto dan segala macam. Pokoknya yang punya pendekatan seni. Mereka tuh punya kebiasaan untuk juxtaposition ya. Jadi mereka eh, apa
Posisi itu memposisikan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, Bener Pak. akhirnya Jadi mereka, kayak nulis juga cara kayak untuk bercerita sih Pak, lebih kayak ke hmm, storyteller. nah Karena itu kan medium bercerita salah satu, juga, ya ya, iya. Karena yang medium yang bercerita juga saya jadi suka nulis cerita-cerita pendek kayak kebanyakan baca cerita-cerita pendek saya jadi kayak terpacu pengen nulis juga kayak hmm, gitu sih Pak. iya, iya. Berarti kan butuh input ya, butuh input, selalu dapat input dari apa yang kita baca atau ada yang di sekitar kita. Dan Bener kalau banget Pak teman-teman kata itu. seniman itu juga melakukan itu, mereka ya inputnya dari lingkungan sekitar. Dan mereka selalu bertanya, ini bisa diapain ya? Itu pertanyaan yang sederhana tapi selalu eh jadi sesuatu, gitu kan. Karena kadang kita juga nggak mempertanyakan sesuatu yang ada di sekitar kita. Contoh misalkan yang saya sering tanyakan ke orang di sekitar kita dan bikin sebel adalah asal kata. Mungkin Ivan, Uda Ivan juga nulis biasanya asal katanya itu dari mana gitu kan. Tapi kalau saya cenderung cari kata yang terdengar aneh gitu kan, kemudian ditanyakan ke orang sekitar yang juga mungkin nggak tahu jawabannya. Karena ilmu asal kata itu kan juga ada ilmunya ya udah ya. Etimologi, Mas. Mm-mm, etimologi kata itu udah bisa jadi tulisan sendiri tuh. Oke. Yang tadi saya baca tulisannya Ibrahim Butinov gitu kan. Ternyata dia membuka rahasia dari nama Dutinovnya. Dia ternyata nama Dutinovnya itu singkatan dari Dua tanggal tiga lahir. November. Aduh, terdengar keren Dutinov gitu kan. Ternyata cuma 23 November. Lah nama saya Razela itu singkatan dari nama orang tua dan apa kakek nenek saya. Nama tengah saya itu kan Razela. Orang bingung dari Oh, mana tuh namanya. Ternyata singkatan dari nama orang tua dan apa kakek nenek saya. itu bisa jadi cerita. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada kendala soal ini atau mungkin punya tips khusus ya yang unik mungkin kebiasaan aneh mungkin yang teman-teman ngerasa ini kebiasaan saya aneh tapi sering jadi inspirasi untuk nulis. Silakan. Aku mau nanya nih ke Jessica, boleh nggak nih? Silakan, Udah silakan. bagus. Silakan, Kak. Bukan nanya sih sebenarnya lebih ke sharing aja ya. Kan di Medium tuh orang bebas ya, mau nulis apapun, mau nerbitin apapun gitu kan. Otomatis tulisannya tuh per hari tuh banyak, gitu kan. Kita tuh berarti tantangan kita tuh bagaimana mencuri perhatian orang untuk menulis tulisan kita. Untuk Jessica sebetulnya kan basicnya di hukum ya. Kenapa nggak kontennya itu berdasarkan keahlian? Jadi kalau orang mau cari masalah pengetahuan tentang hukum, ya carinya nanti tulisan Jessica. Karena menurut saya hanya ada dua sih kalau untuk menarik perhatian pembaca. Satu dari konten berdasarkan keahlian, satu dari gaya penyampaian. Pernah saya pernah saya tulis tuh kalau dari konten mungkin kayak Renal Kasali, terus Hermawan Kertajaya. Kalau kita mau masalah ekonomi atau pemasaran, ya kita cari Renal Kasali atau buku Hermawan Kertajaya atau tulisan-tulisan mereka. Tapi kalau mau cari gaya tulisan, ya kita mungkin baca Gunawan Muhammad atau dulu saya pernah baca buku Sujiwo Sutejo atau Chandra Malik yang memang apapun eh, temanya, gaya tulisannya menarik. Jadi ada orang untuk mencari pengetahuan, ada orang yang hanya untuk menikmati bacaan dari segi gaya bahasanya aja.
Mungkin kalau pilihannya hanya dua untuk membedakan kita dengan orang lain. Satu dari konten, isi tulisan kita. Dua dari cara penyampaian yang membuat orang balik lagi untuk membaca tulisan kita. Terserah temanya apa, yang penting, oh ini sudut pandangnya selalu lain misalnya gitu kan. Makanya kalau saya tulis tuh selalu istilahnya kalau saya tuh blind spot dalam artian cari titik-titik yang orang tidak tidak lihat, jarang lihat. Nah, kita biasanya cari dari sudut pandang seperti itu. Kasih udah sama Mas Bagus, sama ini masukan buat kata Jessica gitu. Kebetulan kan dihukum gitu kan. Pastilah sedikitnya kalau dia kuliah di hukum ngerti gitu kan. Kenapa nggak dijadikan branding saja sekalian? Oke, makasih. Udah, bagus. Wah, terima kasih, Pak Dede pertanyaannya. Aku emang awal nulis Medium gak kepikiran untuk personal branding dulu sih, Pak. Awalnya emang untuk ningkatin minat aku untuk nulis sama ningkatin keterampilan aku untuk nulis dulu. Belum ada pikiran, aku pengen nulis hukum karena aku mahasiswa hukum. Belum sampai situ karena aku juga ilmunya masih belum terlalu dalam banget tentang hukum. Nah, mungkin nanti tahun 2025 emang sih masukan-masukan dari Pak Bagus sama Pak Dede tentang kenapa nggak sekalian masukin jurusan aku hukum sebagai branding aku nanti di Medium. Jadi orang-orang yang pengen baca tentang hukum itu nyarinya profil aku. Mungkin aku bakal kayak gitu sih kemungkinan besar juga. Biar aku juga sekalian deeper research tentang hukum Indonesia dan bisa sharing sama teman-teman di Medium juga. Saya tuh sempat anu Jessica sempat narik coba narik temen dulu dia hukum di Erlangga tapi mengawali karirnya itu sebagai jurnalis Tempo. Tempo ya desnya otomatis dia bidang hukum, dia ke pengadilan dan segala macam. Nah tapi karena jurnalis eh, dia otomatis nulis banyak terus aktif nulis. Bahkan kalau nggak salah saya ingat saya dia sempat ikut Tempo Institute juga untuk memperdalam tulisan. Nah sekarang dia berprofesi sebagai lawyer. Dia lawyer. eh Keinginannya nulis tuh udah lama, udah lama banget gitu. Tertahan karena jadi lawyer dia kayaknya nggak sempat. Sampai saya tawari buat, ayo sini kalau mau saya dampingi sekalian lah. Tapi ya sampai sekarang belum tergerak juga. Gitu. Kan juga lupa karena kesibukan. Gitu. Karena saya juga ingat kalau di video itu emang penulis itu belum ada yang aktif, yang cukup aktif gitu. Ya, saya sih mengajak orang untuk nulis gak cuma satu dua orang ya. Saya ngajak banyak orang, termasuk istri saya nulis lagi, ayo. Gitu kan. Itu juga susah ya, gak gampang. Ngajak orang untuk nulis emang gak gampang. Jadi di Medium pun di tingkat tertentu gitu kan, mengurasi tulisan itu juga perlu ada pertimbangan apakah dia itu penulis pemula atau tidak. Kadang mungkin tulisannya berantakan semata karena dia memang kurang eh, pengalaman, kurang banyak nulis. Tapi ketika nanti ternyata dia masih pemula, nulis kurang banyak dan banyak kesalahannya, tapi ternyata di KBM malah ditolak, itu saya khawatirnya malah jadi eh, pemadam api ya. Jadi semangatnya hilang. Semangatnya jadi hilang, jadi malah nggak tulis lagi. Itu salah satu ketakutan saya ya, ketika mengurasi tulisan-tulisan teman-teman yang mungkin baru memulai untuk. Dan mungkin pertanyaanku ke Jessica adalah Jessica sebelumnya pernah nulis gak? Sebelum di Medium. Nah, justru itu Pak, saya baru mulai nulis di dunia kepenulisan benar-benar di Medium ini sih Pak. Itu pun masih Oh, langsung amatiran Medium. banget.
tahun Di ini sosmed pun enggak? di Di pertengahan tahun. sosmed juga enggak? Di sosmed saya sendiri pun kurang aktif, paling Hmm, upload foto sesekali gitu-gitu aja sih Pak, nggak pernah ya, aku ya, ya. nulis sebanyak kayak opini atau ulas. Hmm. Oke, oke. Menarik nih. Eh, bahkan baru mulai nulis lah. Ya, ya. Mungkin kita di KBN juga bisa bantu. Jadi kalau teman-teman yang baru mulai nulis, punya pertanyaan apapun ya, eh, tentang tanda baca, tentang EYD, gitu kan, silakan aja. Tak. Karena ya namanya komunitas ya, komunitas saling eh, mengisi ya biasanya. Saling mengisi yang punya pengalaman bisa jadi pemandu buat teman-teman yang pemula bisa belajar dari yang sudah berpengalaman. Kira-kira gitu. Nah, oke, Joshua, silakan. Ya, halo. Sebenarnya sebenarnya izin komentarin tadi juga sih sebenarnya. Kan memang ya saya juga awal juga menulis medium juga pas zaman masih menjadi mahasiswa ya. Eh, Cuman dan memang ada ketakutan juga soal gimana ya kalau saya menjelaskan topik ini yang mengenai eh, apa sih namanya, apa yang saya pelajari di kuliah gitu ya. Kan kadang ya seperti yang tadi saya ngomong gitu ya, teori ini aja kadang saya nggak ngerti. Gimana saya mau jelasin lagi, atau ternyata saya masih merasa belum cukup dalam, tapi takutnya eh, apa ya, kayak takutnya nanti orang udah pada tahu atau gimana. Menurut saya sih apalagi yang tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Bagus ya, maksudnya kan penulis seperti Jessica ini kan, terutama di ekosistem KBM ini kan masih sangat jarang ya, atau mungkin belum ada sama sekali kan istilahnya. Nah, menurut saya dengan meskipun istilahnya baru, tanda kutip baru 3 semester, tidak masalah juga untuk sedikit memberikan ya kayak mungkin topik-topik yang ringan saja tapi mengenai hukum gitu sebenarnya menurut saya. Dan kan maksudnya mungkin kan ada beberapa hal yang istilahnya kami orang di luar hukum itu tidak tahu gitu mengenai ini. Jadi nggak perlu sampai riset yang mungkin baca paper makalah dulu, jurnal yang Q1, Q2 atau berapa Sinta berapa dan semacamnya, tidak sih. Tapi cukup kayak oh kalau kayak gini 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 gini, gini, itu loh gitu Mas. Menurutku ya. Barangkali mungkin bisa dijadikan masukan juga untuk Jessica juga. Itu sih. Itu aja. Oke, ya itu biasanya tips untuk teman-teman yang eh, punya latar belakang pendidikan tertentu ya. Dan saya juga menekankan ke teman-teman ya untuk kalau saya sih pendekatan untuk memulai menulis itu malah biasanya kalau ditanya, Mas saya menulis eh, hal pertama apa yang perlu saya lakukan? Nah, kalau saya selalu bilangnya identifikasi pengalaman pribadi atau keahlian. Kenapa seperti itu? Karena biasanya ketika orang punya pengalaman dan keahlian, seenggaknya dia itu punya konteks. Seseorang itu biasanya punya konteks. Nah, yang bikin menarik dari tulisannya adalah tiap orang itu punya pengalaman dan sisi otentiknya sendiri. Nah, itu yang biasanya eh, susah untuk di apa ya bisa digoyang sama orang lain karena ya yang pengalaman kita dan kita misalkan mengomentari isu-isu tertentu atau hal-hal yang sekitar kita gitu kan, yang biasanya punya konteks lebih luas adalah kita. Dan kita memutuskan untuk eh, ya menuliskan, menyampaikannya ke publik. Nah, jadi ya memang nulis itu salah satu cara untuk kita makin menggali topik ya atau keahlian kita makin dalam. Itu nggak terhindarkan.
Misalkan contoh niatnya kita memang untuk memperdalam ilmu tertentu, misalkan hukum. Salah satu bentuknya kan memang kalau di hierarki, saya lupa, hierarki belajar, saya lupa nama teorinya. Itu kan salah satunya kan mengajari orang lain. Mengajari orang lain kan salah satunya juga dalam bentuk tulisan. Nah, itu otomatis kita harus baca, cari referensi, belajar ide dan sebagainya. Dan makin kita nulis makin makin. Oke, Rival silakan. Fadli aja, Fadli silakan. Ya Mas, mau tanya, mungkin Hmm, menarik ya ini. Mas Bagus mendirikan KBM, terus juga Jessica mendirikan dunia kampus sebagai publikasinya. Pertanyaan saya ini lebih ke tujukan ke Mas Bagus sih sebetulnya, tanggapan Mas oke, oke. Bagus sendiri, atau mungkin nanti bisa ditanggapin juga sama Uda. Mungkin ke depannya gitu ya, mungkin di masa yang akan datang gitu, KBM sendiri itu kan bisa jadi punya banyak saingannya lah istilahnya di publikasi-publikasi yang lain. Bisa jadi mungkin dunia kampus sudah semakin growth lebih tinggi lagi, lebih besar lagi. Nah, di titik ini Mas Bagus ketika melihat publikasi-publikasi lain itu apakah menganggap sebagai kompetitor Hmm, atau justru itu kita sama-sama saling merangkul gitu. Dan oke. seharusnya kan kalau misalkan kita memahami tujuan orientasi publikasi, pasti dia punya latar belakang yang berbeda-beda kan. Dan pastinya juga pengen merebut para setiap penulis itu untuk mempublikasi di tempatnya gitu kan. Hmm, Istilahnya kan pasti betul. sisi kompetisinya gitu loh. Hmm, Nah, akhirnya kan saya ngeliat kok di sini kayak ada grup besar tapi ada grup kecil lagi gitu loh. Kayak ini KBM di dalam dunia publikasi. Nanti mungkin kalau ada Mas Kowin, ada Islam Indonesia, terus ada yang lain ya, ya. dan lain sebagainya. Jadi kayak what ini kayak mungkin kalau misalkan ke depannya saya bakal mikir apakah ini bakal ada saingan gitu, kompetisi atau justru ini kayak udah saling merangkul aja gitu, disesuaikan dengan topik dan latar belakang dari setiap Hmm, macam-macam publikasi gitu. Ya kan mungkin katakanlah beberapa yang saya amatin dari publikasi-publikasi yang sekarang memang cukup diakui bahwasannya KBM tuh paling top lah, maksudnya paling besar lah di antara publikasi yang lain karena range-nya itu kan masih awal-awal gitu ya kalau publikasi-publikasi. Tapi itu gimana jangka panjang dan ke depannya itu? hmm. Ya, Oke, menarik nih pertanyaan yang gak akan terhindarkan. Gak akan terhindarkan. Saya anggap itu pertanyaan yang akan muncul ya jadi pertanyaan di mungkin beberapa waktu lagi. Karena saya melihat tren penulis Indonesia ini eh, nggak akan berhenti dalam waktu singkat gitu ya. Dan KBM, untungnya, untungnya saya memisahkan KBM itu dalam bentuk komunitas. Ya, ini yang saya anggap keberuntungan. Kan kenapa? Karena bentuknya komunitas dan komunitas itu bisa jadi tapi wadah maaf untuk Mas, ya. komunitas yang Mas anggap tuh apakah sama dengan organisasi atau justru berbeda dengan organisasi? Nah, oke. Nah, saya juga pernah nulis nih soal komunitas ya. Eh, saya sharing pengalaman komunitas saya yang saya boleh bilang kok saya kok dari dulu kayak dicemplungin mulu di dunia komunitas gitu. Jadi rasanya kayak oh kayaknya emang diamanahin dunia komunitas mulu gitu. Nah, yang saat ini akhirnya saya berperan jadi inisiator utama. Sebelum-sebelumnya memang saya bantu teman untuk membangun komunitasnya masing-masing. Kan. Saya jadi follower kritikal ya, yang itu membangun momentum untuk komunitasnya masing-masing. Nah, kalau sekarang saya yang jadi inisiator dan beberapa saya nggak bisa bilang jadi follower kritikal, tapi semuanya berjalan begitu saja gitu ke tiba-tiba jadi besar. Nah, salah satu momentumnya adalah udah Ivan Handin ternyata juga masuk. Oke, soal publikasi yang lain itu dalam pandangan saya pribadi malah itu eh, di KBM akan
didorong untuk jadi tumbuh besar karena itu embrio dan embrio yang jadi sehat untuk menyehatkan ekosistemnya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa publikasi lain itu menyehatkan ekosistemnya? Ekosistem yang saya maksud adalah ekosistem di medium antara pembaca dan penulis. Medium itu untungnya dia jadi platform yang memperhatikan dua aspek itu sekaligus. Dia yang diuntungkan bukan cuma penulisnya atau pembacanya saja, tapi dua-duanya sekaligus. Dan itu butuh ya seperti yang dibilang sama Tony Staplebean, gitu kan. Medium itu jadi hidup gara-gara publikasi-publikasi. Jadi bukan bukan karena penulis-penulis selebriti gitu kan. Kalau dulu sempat tuh Medium punya pendekatan dia ngundang penulis-penulis selebriti. Jadi dia berharap eh, penulis-penulis topnya itu nulis di Medium, kemudian itu bisa narik massa sebanyak mungkin. Masalahnya adalah eh, Medium itu ternyata tumbuh sebagai subkultur. Di dalam Medium tuh orang berkumpul dengan bidangnya masing-masing, mereka mengulik bidangnya dengan topiknya secara spesifik gitu kan. Dan sebenarnya KBM komunitas sebagai komunitas di Medium itu gak ideal. Kenapa saya bilang gak ideal? Karena Medium sendiri itu udah wadah yang sangat beragam. Kemudian kita bikin wadah juga yang beragam juga. Untungnya adalah kita mungkin spesifik untuk bahasa Indonesia dan fiksi. Akhirnya Medium itu bisa mengambil itu bagian. Tapi ini pun belum belum spesifik sekali karena masih bercampur-campur banget. Dan kalau di teori marketing, untuk kita bisa menarik orang dan membuat orang jadi ingat dengan publikasi atau dengan topik tertentu, kita ya memang harus ambil satu posisi, posisi untuk supaya di problemnya ketika KBM itu sangat tercampur, sangat banyak, gitu kan, orang nanti malah kebingungan. Ini bahasnya tentang apa sih? Saya kok nggak suka tulisan ini. Saya, tapi kok di medium muncul semua. Akhirnya secara alami ya, orang akan mencari topik yang se sejenis dengan apa yang dia butuhkan. Gitu. Nah, nanti mungkin dengan konteksnya masing-masing ya. Ada yang mungkin, oh saya eh, anak kampus, saya butuh informasi tentang kampus. Dia akan cari publikasi atau tulisan yang seputar itu. Nah, ketika publikasinya belum ada, tulisan-tulisan itu kan kayak nggak punya wadah, nggak punya rumah. Orang untuk mencari itu jadi susah. Kayak tadi misalkan dunia kampus, itu bisa ngumpulin segala hal tentang kampus. Orang ketika nge-follow dunia kampus, orang sudah tertancap kalau oh ini nanti tulisannya itu seputar kampus dan saya masih orang kampus akan cocok gitu, akan cocok dengan tulisan-tulisan dunia kampus. Nanti misalkan dia perjalanan waktu gitu ya, pembacanya jadi bertumbuh, eh, dia akan punya minat yang lain atau prioritas yang lain. Dia otomatis nanti bakal berpindah ke publikasi yang lain. Itu masih dari sudut pandang pembaca. Nah, nanti eh, sudut pandang penulis juga sama nih pertumbuhan evolusinya. Awalnya penulisnya bingung, kan. Saya nulis tentang apa ya? Saya nulis segala hal nih di sini. Saya bingung, kan. Nah, daripada bingung gitu kan, kalau di Medium masukin aja ke KBM. Nah, KBM itu posisinya seperti itu. Jadi KBM tuh kalau saya selalu bilang KBM tuh jadi kayak publikasi jaga gawang. Ya, kalau teman-teman nulis tentang topik tertentu nggak cocok dengan publikasi yang lain atau bahkan mungkin ditolak sama publikasi yang lain, masih ada KBM yang bisa jadi penjaga gawang yang terima naskah belakang gitu kan.
nggak masalah sebenarnya dianggap sebagai publikasi gaduh-gaduh. Tapi memang konsekuensinya akhirnya di KBM itu ada penulis yang populer, ada penulis yang sangat berpengalaman, ya kayak gitu. Dan harapannya memang karena ada perbedaan spektrum itu ya, akhirnya nanti semuanya bisa berkolaborasi, gitu kan. Bisa saling mengisi, semuanya mendekat ke tengah. Yang berpengalaman bisa bantu yang belum pengalaman, yang pengalaman jadi bisa belajar dari teman-teman itu. Makanya yang harapan saya adalah teman-teman tuh bisa beneran mentas. Kayak saya bilang tadi, setiap orang tuh evolusi perjalanan waktu ya punya prioritas dan minat yang berkembang. Jangan sampai termasuk dunia nulis dan pembaca, jangan sampai stuck di satu titik gitu kan. Karena teman-teman harus bertumbuh gitu kan. Yang awalnya jadi masih pemula, kemudian jadi mahir nulisnya, bacanya juga ya. Akhirnya kan punya minat yang beda. Dan di KBM mungkin nanti suatu ketika ya teman-teman udah nggak baca KBM lagi, mungkin lebih banyak baca yang lain yang sesuai dengan minat dan konteks masing-masing. Dan itu udah jadi, saya bilang, jalan ya, jalan hidupnya KBM. Otomatis nanti akan ditinggalkan sama teman-teman yang lain. Yang dulunya mungkin sekarang aktif di sini, kemudian berkembang waktu, mulai ke sana, mulai prioritas beda, atau mungkin masih di medium, tapi nulisnya udah eh, bisa diterima di wadah atau publikasi yang lebih besar, kayak gitu kan. Nah, ketika diterima di publikasi yang lebih besar, atau mungkin sudah mulai memberanikan menulis bahasa Inggris sekaligus gitu kan, dengan audiens global, kan itu peluang untuk mendapatkan apresiasi yang jauh lebih besar. Kan nggak mungkin juga KBM otomatis harus apa dalam tanda kutip ya merengek, ayo dong nulis di sini aja gitu. Nah, akhirnya kan kayak menutup rezekinya orang juga. Itu nggak sehat. Itu sebuah wadah yang nggak rela untuk orang bersirkulasi di situ gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh KBM untuk berkembang adalah ya memperbaiki wadah, ya terus melakukan iterasi ya, iterasi sebagai komunitas yang dimana komunitasnya ini bisa bermanfaat untuk semua yang ada di dalam supaya bisa bertumbuh tadi itu. Sama mau nambahin Pak, boleh? Silakan silakan. Kalau menurut saya, dulu waktu nulis pertama kali di KBM juga, saya pikir KBM tuh jadi kayak penerima bibit-bibit yang berbeda. Jadi penulis-penulisnya itu bibit-bibit berbeda itu loh. Jadi nanti bibit yang berbeda itu saling nemuin yang sama kesukaannya, interestnya. Kayak misalnya aku sama Devito sukanya kayak tentang berkaitan dengan kampus, dengan edukasi, begitu-begitu. Terus kita mulai gather bikin publikasi baru, dan ada Kak Zain juga kan yang baru bikin publikasi medium bercerita, karena dinilai KBM tuh, karena kan KBM lebih ke nulis cerita yang non fiksi. Nah, mungkin Kak Zain jadi punya ide juga nih untuk nulis yang cerita-cerita fiksi aja nih di publikasinya. Atau ada juga kan yang tentang agama, bikin lagi publikasi yang khusus tentang agama tersebut. Gitu, Pak. Nah, yang menarik yang dalam bayangan saya ke depan adalah ketika publikasi-publikasi itu sudah tumbuh, sudah berkembang, saya itu malah pengen ngumpul bareng sebagai pengelola publikasi. Ya, jadi bisa saling bertukar pikiran gitu kan. Eh, Struggle-nya apa, kemudian gimana caranya ngembangin publikasi. Nah, itu kan next level ya kalau di Medium. Kalau di Medium kan mungkin ada tahapnya. Tahapnya pertama mungkin pembaca saja, kemudian terpikirkan untuk aku nulis gitu, kan, jadi penulis. Dan di Medium ternyata ada tahapan selanjutnya yang itu mungkin jarang jadi tahapan penulis pada umumnya di luar Medium adalah jadi pengelola.
publikasi. Ya, karena kalau dulu atau konvensional, gaya konvensional, publikasi itu kan dari pihak ketiga. Maksudnya eh, kita setor naskah ke publikasi tertentu dan mereka yang mengelola publikasinya sendiri dan itu bukan di lingkungan kita atau bahkan mungkin di luar kendali kita. Akhirnya kita nggak tahu nih dapurnya publikasi itu gimana, mungkin bikin publikasi itu seperti apa. Nah, bahkan di medium di KBM ini saya buka juga gitu kan. Ngelola publikasi itu kayak apa sih? Gitu. Dapurnya KBM tuh kayak gimana? Nanti perlahan-lahan makin banyak nih tulisan-tulisan yang seputar ngelola publikasi, fitur-fitur publikasi di medium itu bisa atau apa aja. Terus mungkin sistematika kayak ngelola tulisan yang masuk itu bagaimana. Dan itu eh, bakal jadi menarik untuk para pengelola publikasi yang itu nanti dia juga bakal menurunkan itu ke penulis-penulisnya dia gitu. Yang ini yang segmen tulisan tentang publikasi sangat-sangat jarang karena emang masih belum banyak ini yang kulik tentang fitur-fitur publikasi. Termasuk yang di dapurnya KBM ini kayak sistematika dari eh, gayanya udah Ivan Landin pakai sistemnya beliau yang saya pakai jadi sangat efektif. Kita bisa kelola ratusan naskah dalam 1 bulan. Itu ilmu yang sangat mahal. Yang nanti akan kita buka juga. Bahkan mungkin kita bisa berbagi caranya sekaligus. Jadi teman-teman yang bikin publikasi itu jadi yakin kalau ngelola publikasi itu bisa kok. Dan itu mungkin kalau secara lebih jauh eh, mirip seperti bikin perusahaan media gitu. Oke. Mungkin dari Buddha ada perspektif soal publikasi-publikasi yang bakal tumbuh di media. Waktu mau gabung jadi editor itu saya minta waktu untuk ngobrol dengan Mas Bagus lewat Zoom. Masih ingat ya Mas Bagus itu pertama kali kita ketemu ya. Ya, Terus ingat, ingat banget. saya em, menanyakan visinya Mas Bagus itu apa. Dari situlah itu yang meyakinkan saya bahwa saya punya peran di sini. Kalau saya pribadi sih yang saya inginkan itu cuma makin banyak orang Indonesia yang nulis. Dari situ itu eh, kita jadi orang Indonesia tuh nggak biasa nulis. Apalagi sekarang kita diracuni dengan media sosial kan. Kita terbiasa. Sekarang kita balik lagi ke zaman purba yang senang dengan bahasa lisan. Padahal bahasa tulis itu adalah bentuk manusia modern. Kita kembali ke zaman purba, senangnya ngomong, senangnya video, senangnya nonton film anak kecil yang lucu gitu. Itu yang saya cemaskan. Jadi buat saya yang memuaskan saya adalah ketika makin banyak orang yang tadinya nggak bisa nulis, jadi bisa nulis karena bergabung di KBM. Perkara dia kemudian setelah dia makin piawai menulis, dia kemudian mendirikan publikasi lain, itu justru menurut saya adalah bentuk keberhasilan KBM berarti. Jadi untuk urusan itu dari ngobrol pertama dengan Mas Bagus, saya sudah merasa klop nih cita-citanya. Makanya saya dengan senang hati kemudian mengalokasikan waktu untuk membina ini. Itu. Jadi menjawab pertanyaan tadi, sama sekali tidak sih menganggap publikasi lain sebagai kompetitor. Jadi begitu kayak kemarin begitu tahu bahwa Mbak Jessica dan Mas Devito itu bikin publikasi dunia kampus, saya seneng banget. Waduh, asik. Saya lagi menunggu-nunggu publikasi apa lagi yang bakal terbit. Gitu Mas Rival. Jadi sama sekali tidak menjadi rival untuk ya, publikasi Ya, lain. Itu ada justru. ada pertanyaan lain. Ya, ya, oke. Makasih banyak atas jawabannya. Oke. Eh, ini sih, Mungkin Mas. bisa saya tambahkan, Mas Bagus. Oh ya, silakan Oke, Ivan. Kak, Pak Dede silakan. dulu sebelum beralih.
ah, ah. Mungkin KBM itu semacam rumah besar ya, kapal induk lah gitu kan, yang bisa menerbangkan pesawat-pesawat jet gitu kan. Iya, iya. Ya nggak apa-apa, memang ada publikasi lain. Semakin banyak pilihan, kan publikasi-publikasi lain itu sebenarnya hanya sebagai pengembangan, Hmm, berarti segmentasi. Kan betul. kalau KBM itu semacam mall ya, segala adalah barang gitu kan, dari panci gitu kan, sampai sisir gitu kan, ya bebas aja. Mungkin nanti karena orang yang senang sisir, kita bikin KB, publikasi yang membahas sisir gitu kan. Tapi akan muncul penulis-penulis baru yang punya ketertarikan baru gitu kan. Mungkin muncul lagi di KBM, nulis lagi berkumpul. Terus ada yang satu frekuensi, mungkin bisa bikin publikasi lagi. Tapi saya yakin KBM itu nggak bakal kalah bersaing gitu kan. Malahan sebagai, kalau dibilang sebagai ibu dari publikasi-publikasi yang akan datang. Saya harap sih begitu, karena memang Amin. tulis di KBM tuh nggak pernah ditolak, meskipun tulisan saya jelek nih. Di mana-mana saya ditolak nih. Ah, Pernah, pernah ke BM aja nih mau ada. masuk gitu kan. Kita Berarti kita kan nolak nolak naskah juga banyak loh. Ini eh, eh, saya belum belum publikasiin laporan bulan kemarin ya. Di gitu kan. bulan November tuh Nah, yang itu Mas ditolak yang mau saya sampai tanyain juga. 85 tuh. 65 Karena hampir 100 saya nulis ditolak. di Ivan tadi mau di nanya apa, Val? media online gitu kan, terus ini Heeh, gitu kan. Tapi bagi saya ya semoga KBM terus berkembang dan melahirkan amin. publikasi-publikasi yang lain. Ya, terima kasih Mas Bagus, udah Ivan. Amin. Gimana Fadli? Pertanyaannya? Jangan Fadli Mas, rival Mas panggilan. Oke, Agak Iqbal. sih. Itu sih Mas, betul. Tanggapan Mas tadi udah sempat disinggung sih. Tanggapan Mas terkait prospektus mungkin ke depannya di Medium itu apakah bakal jauh lebih banyak atau justru bagi Mas sendiri gitu atau udah gitu yang udah cukup berkecimpung lama di Medium justru akan mengalami tren penurunan gitu. Maksudnya by asumsi aja, by asumsi selama ini. Nah kan kalau enaknya kan kalau Mas Bagus sama udah kan ini ya yang istilahnya yang megang lah. Akhirnya tahu kan gerak-gerik grafik yang ada pada saat itu. Nah, dan itu juga yang saya tunggu sih di bulan November itu berapa kan kemarin Oktober udah dipublish. Nah, yang November ini kan belum ada gitu kan. Soalnya emang Ya, bisa jadi kan kita buat patokan juga ya. Nah, kalau yang saya ya. pelajari itu kan kita pelajari dulu medianya tuh seperti apa dan kebanyakan range-nya itu orang-orang yang seperti apa gitu. Akhirnya bisa disesuaikan dengan tulisan kita itu yang kayak gimana, gaya bahasa dan lain sebagainya. Akhirnya juga berefek gitu loh. Sistemnya ke sana. Itu sih, Mas. Oke. Ya, itu eh, soal tren eh, pergerakan. Eh, saya menulis beberapa hal soal ini. Pertama yang soal potensinya untuk medium itu kayak apa. Saya kan kemarin nulis tentang traffic medium dibandingkan pesaing-pesaing. Sebenarnya medium ternyata bukan yang tertinggi untuk menyumbang eh, apa ya sumber bacaan di Indonesia. Yang pertama itu. Ternyata Wattpad itu jauh lebih tinggi pembaca dari Indonesia. Ya, kemudian platform-platform lain apakah ada yang bisa menyaingi Medium misalkan? Ternyata belum ada. Salah satu yang cuma bisa menyaingi ya cuma Wattpad. Tapi kan Wattpad kan sifatnya dia entertainment dan dan fiksi. Otomatis punya segmen sendiri dan ketika itu segmen sendiri, data yang atau argumentasi yang saya pakai untuk Medium nggak valid karena nggak setara. Nah, artinya adalah Medium itu masih punya potensi ke depan. Ditambah lagi sama ada program PBB itu sangat menarik. Nah, buktinya adalah ya makin hari makin banyak penulisnya. Yang naskah yang diterima sama KBM nggak makin menurun nih, belum menunjukkan penurunan sama sekali. Gitu kan. Belum menunjukkan penurunan sama sekali, bahkan setelah publikasi-publikasi baru itu muncul. Ya,
Bahkan setelah publikasi-publikasi baru itu muncul. Alasannya macam-macam ya. Alasannya macam-macam. Salah satunya adalah banyak penulis baru, kemudian dia jadi member atau bahkan sudah masuk ke bisa dapat MPP, dan dia eh, belum terlalu berani untuk muncul sebagai penulis tunggal gitu kan. Akhirnya dia lemparlah ke KBM. KBM karena sudah ada audiens ya. Kita udah ada follower hampir 6.000 gitu kan. Yang itu udah menjamin lah seenggaknya tulisan dia akan terbaca gitu kan. Dibanding publikasi ke akun sendiri. Ya, tuh. Dia out of nowhere gitu kan. Nggak tahu dikenal namanya siapa, tiba-tiba nulis berdiri sendiri itu sulit gitu kan. Bangunnya itu sulit. Bisa tapi bangun sulit. Yang paling realistis memang yang ngumpul di tempat yang keramaian. Ini kenapa salah satu juga yang selalu saya sampaikan ke teman-teman kalau mau nulis, saya udah nggak pernah nyaranin teman-teman itu nulisnya di blog sendiri, Nah, yang tanpa reputasi. Ya. Yang blog yang tanpa reputasi itu trafficnya nol, domain baru dan segala macam. No, jangan pernah lakukan itu. Lakukan nulis pertama kali di tempat keramaian. Nah, keramaian di mana macam-macam, ya kan? Keramaian di mana macam-macam ya. Medium salah satu. Nah, KBM muncul itu berusaha untuk membuat keramaian-keramaian orang dengan konteks Indonesia, ya, orang dengan konteks Indonesia. Nah, itu jadi keramaian yang itu nanti akan mengonsumsi tulisan-tulisan dari penulis-penulis baru ini, gitu. Coba kalau Medium nggak meramaikan bahasa Indonesia juga, terus mungkin udah Ivan Lanin juga nggak meramaikan bahasa Indonesia juga, mungkin juga ya penulis dari Indonesia-nya tetap berdiri sendiri sendiri, nggak akan kelihatan kalau oh ternyata penulis Indonesia itu banyak, itu nggak kelihatan itu. Nah, kalau mau tanya kapan turunnya ya misalkan eh kalau saya penasaran sama periode kedua MPP Indonesia, kapan kan? Periode kedua MPP Indonesia adalah Agustus tahun depan itu. Agustus tahun depan. Kenapa kok Agustus tahun depan? Karena asumsi saya MPP Indonesia kan dia diumumkan di Agustus dan itu orang berbondong-bondong, orang Indonesia berbondong-bondong untuk daftar member 1 tahun untuk ke depan. Itu maksimal. Ya, mungkin yang maksimal, ada yang mungkin berapa bulan kemudian putus. Nah, yang saya tunggu adalah 1 tahun ke depan. Di Agustus tahun depan itu kira-kira gimana? Itu juga menentukan. Nah, karena eh, kurang lebih kalau saya boleh mengestimasi ya, yang bikin naik turun pendapatan teman-teman yang jadi partner itu juga dari jumlah member Indonesia. Ya. Ketika nanti misalkan tahun depan yang memperpanjang MPP-nya itu berkurang, bisa jadi pendapatan-pendapatannya ini jadi menurun. Nah, nanti ketika pendapatan-pendapatan menurun ini orang mungkin mulai menganggap ah nggak menguntungkan. Itu salah satu faktor nggak menguntungkan. Kemudian nanti mulai tulisannya mulai sepi. Ah, nggak ada yang baca nih sepi di Medium. Nah, itu momentum-momentum untuk turun nanti. Ya, itu hipotesis ya, masih hipotesis tahu karena masih belum terjadi di tahun depan. Tapi kalau nanti tahun depan ternyata Medium ini masih jadi tanda kutip platform yang nggak punya pesaing, untuk ngasih kompensasi dolar ke penulis, saya optimis bakal makin ramai gitu. Pesaing yang menurut saya cukup possible untuk jadi penarik penulis
dari Indonesia itu cuman platform seperti Substack, Beehive, yang itu nulis kemudian kita bisa pasang paywall dan pembacanya bisa bayar. Itu possible ya, bukan saya bilang itu akan terjadi, tapi saya sendiri nggak pakai platform-platform itu karena melihatnya eh, kok kayaknya nggak cocok dengan karakternya. Akhirnya ya selama kompasiannya tetap gitu-gitu aja, ya kalau saya bisa boleh nyebut ya, ya nggak ada tempat lain eh, nulis dengan menyenangkan di media itu sih. Mungkin bias ya, bias karena saya medium. Tapi saya berusaha menghilangkan bias itu dengan selalu belanja ya, belanja inovasi ya, atau berita-berita terbaru tentang ekosistem kreator. Saya juga pegiat dunia konten kreator. Saya juga komunikasi dengan teman-teman, terutama yang nulis itu. Mereka lagi ngetren platform apa sih? Mereka lagi eh, pakai strategi apa untuk monetisasi misalkan. Mereka lagi sibuk bikin produk apa kayak gitu. Saya ngamatin terus karena sejak sejak saya jurnalis ya, saya selalu punya perhatian khusus di bidang ekonomi kreatif dan konten kreator itu kan kreator ekonomi itu eh, kepanjangan tangan dari ekonomi kreatif gitu. Izin komentar, Mas Bagus. Oke sih. Ini sorry ya teman-teman semua, saya kayaknya saya komentar mulu. Apa-apa kita masih ada waktu ya, Ya ya, sekitar 10 menitan lagi gitu kan. oke ya siap. Eh, tapi ya kalau kalau secara platform gratis ya, ya, platform ya, kita Hmm. ngomong gratis ya dulu deh. Tapi orang Indonesia sekarang kan masih banyaknya ngajarkan gratis dan eh, apa ya? Dan ternyata kan sekarang dengan medium partner program kan kita bisa ngasilin duit. Asal sebenarnya asal ada yang baca gitu ya. Hmm. Kita terlepas bicara tentang kualitasnya iya jelek atau bagus. Sebenarnya kalau ada temennya masih nggak masalah. Yang Substack itu yang kata menurut saya susah, Mas. Karena Hmm. kita ngomong di situ kan orang mesti beli kontennya kita. Benar. Nah, itu yang susah adalah ya kalau kayak udah Ivan gitu ya, atau mungkin Mas Bagus sendiri ya, semacamnya orang masih pada mau beli gitu. Tapi kalau cuma kayak misalkan kayak saya gitu, saya kan bukan siapa-siapa gitu. Hmm. Hmm. Ya, jadi kayak buat menjualnya itu seperti apa? Dan akhirnya mesti ada marketing yang lebih lebih gitu. Sementara dengan medium Benar, ini kan benar, benar. kita tinggal baca. Kalau mau kita ngakalin sistem ya tanda kutip ya. Ya yang penting kita punya teman-teman yang setia Hmm. baca, it's okay. Dan sekarang kita punya Ya, friend betul. tautan teman ya, tautan teman juga yang kita Hmm. kita bisa kasih dan dan kalau dibaca oleh anggota medium dan itu masih dihitung sebagai suatu baca gitu ya istilahnya kan. Yep, betul. Jadi ya eh, kalau kata saya sih masih sangat meraja lah medium musik untuk sekarang. Nggak tahu ya kok ke Hmm. depannya seperti apa. Nah, gitu. Ya lanjut mungkin teman-teman yang lain ada yang mau komentar. Itu rival ya, untuk tren ya. Oke, Mas. Hmm. Eh, saya mau meng-highlight tadi pernyataannya Mas Bagus sih. Tadi kan hipotesisnya disampaikan bahwasannya bisa jadi ada tren penurunan dan lain sebagainya. Hmm. Saya jadi pengen beralih ke ini, penasaran dengan responnya udah Ivan itu gimana kira-kira udah apakah sedikit mengalami kecewaan atau ya Apa nih? kayaknya terus aja gitu. Lanjut aja, saya nggak peduli dengan apa yang terjadi dengan membaca saya. Dan saya juga jadi pengen sedikit kepo udah pernah nggak sih udah tuh kayak
sedikit share gitu tentang tulisan-tulisan di media sosial udah sendiri gitu, mungkin kayak Instagram dan lain sebagainya yang cukup banyak pengikutnya gitu kan, untuk menarik eh, mereka bahwasanya ini loh ada platform Medium gitu loh yang mungkin kenal. Soalnya belakangan ini saya lagi off Instagram sih, jadi akhirnya saya nggak tahu apa yang diposting udah juga gitu. Ada gak sih dari udah sendiri tuh yang kayak mempromosikan lah istilahnya? Saya itu tiap hari selalu kirim tautan tulisan baru saya di berbagai media sosial. Saya pakai penjadwal. Karena saya orang Wah, yang males kan. Jadi seminggu sekali nih, biasanya hari Minggu, hari Sabtu, itu saya akan buat. Jadi saya tunda 1 pekan. Tulisan saya dari pekan lalu, itu saya akan kirim pekan ini. Dan saya jadwalkan dari Senin sampai Sabtu, setiap hari, setiap pukul 6, itu selalu saya kirim. Itu di 3 platform. Twitter, kemudian LinkedIn, sama Facebook karena itu bisa dijadwalkan. Nah, 3 platform lain nggak bisa belum bisa dijadwalkan. Thread, kemudian cerita IG, sama satu lagi yang belum bisa dijadwalkan. Oh, status WA. Nah, itu saya lakukan manual. Jadi selalu kok udah karena saya sadar kalau cuma di Medium itu audiens yang terjangkau itu tidak akan banyak. Jadinya itu sudah otomatis sudah sejak saya kan udah nulis hampir 2 tahun ya, tanggal 25 Desember ini tepat apa genap 2 tahun saya nulis tiap hari. Dan itu sudah saya lakukan sejak eh, tahun pertama 6 bulan lah. Setelah 6 bulan saya mulai jadwalkan gitu. Jadi dan kalau saya nggak salah udah ada beberapa orang yang menulis bahwa mereka akhirnya tertarik menulis di Medium karena setiap hari bosen melihat tulisan saya. Saya mau nulis juga gitu. Oke. Iya, iya. Di thread tuh yang lagi ngetren ya sekarang. Thread tuh kayaknya teman-teman penulis di Medium saya lihat aktif banget ya. Ketika bahas nulis di Medium tuh asik. Ternyata yang nanggepin dan eh, tertarik tuh banyak ya di thread. Di thread. Gak cuma satu dua penulis ya. Ada beberapa penulis yang eh, mungkin kontennya dulunya visual atau video, gitu kan. Kemudian eh, mulai bertanya-tanya tentang Medium. Medium gimana sih? Gitu kan. Menarik nggak? Terus kemarin saya juga sempat nimbrung di mereka gitu, nge-share. Eh, eh, dia nanya, baca apa sih di Medium gitu kan, yang bagus gitu kan. Ya saya coba share lah salah satu tulisan. Kadang dari udah Ivan gitu, dari teman-teman yang lain. Tuh. Jadi ya ini masih masih oke gitu kan ya. Audiensnya nanti mungkin mulai makin rame ya, otomatis kan penulis juga beragam ya. Termasuk respon-respon yang tadi nah, soal perdebatan dan segala macam. Menurut saya malah ketika itu belum terjadi gitu kan, kita belum tahu trajektorinya Medium tuh kayak apa. Karena saya bisa bilang muncul perdebatan dan sengit mungkin itu kayak semacam pencapaian titik tertentu untuk eh, di sebuah platform biasanya. Biasanya ketika itu terjadi, gitu kan, dua hal yang bisa mungkin terjadi. Platformnya menurun atau makin melejit lagi. Itu. Ya kan? Kayak misalkan kasusnya waktu Malaysia, pemerintah Malaysia itu nge-ban Medium, ya nyatanya nggak berhenti, gitu. Lanjut terus. Di beberapa tempat juga Medium kan juga sempat jadi masalah kan. Gitu. Nah, seperti itu. Tapi Medium bukannya malah sepi, tapi makin ramai. Ya itu gambaran aja sih. Yang jelas sih namanya trajektori ya dan tren kita nggak bisa prediksi benar-benar karena apapun bisa terjadi gitu kan. Bahkan hal-hal kecil bisa jadi pengaruh yang besar untuk prediksi yang kita mungkin predik apa antisipasi. Ya.
Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Jessica, Saya mau ngucapin banyak makasih sih udah diizinin untuk ngomong, terus disupport juga benar-benar sama komunitas Blogger M, terutama untuk Pak Bagus sama udah Ivan. Terima kasih banyak dan teman-teman yang udah ada di sini. Terima kasih banyak udah dengerin cerita saya tentang dunia kampus, tentang dunia apa publikasi yang saya dirikan baru-baru ini dengan Devito. Terima kasih banyak teman-teman. Masakannya juga hmm, tadi sharingnya benar-benar daging semua. Thank you. oke. Ya terakhir ya, buat teman-teman yang punya inisiatif tertentu yang ada kaitannya dengan medium ya, bisa share ya, share ke KBM, bisa kasih tahu, kita bikin publikasi baru nih. Terus misalkan kemarin eh, ada kegiatan lah, mau event yang itu mungkin nggak ada kaitannya dengan medium. Kalau yang event ini bebas. Jadi teman-teman mungkin butuh masa tambahan lah, katakan dari teman-teman KBM itu bisa share, gitu kan. Share ke kami, ke saya boleh. Mas, kita ada event kayak gini yang kaitannya dengan literasi. eh, Bisa nggak dipublikasiin di KBM? Boleh banget, boleh banget. Nah, karena di Nawala mingguan saya juga sampaikan ada segmen eh, pengumuman ya, para KBM. Kan. Jadi kalau teman-teman punya kegiatan, punya aktivitas atau event yang butuh ya tambahan peserta lah gitu ya, bisa lah publikasikan di kita, gitu kan. Nanti kita bantu buat sounding ke teman-teman yang lain. Mungkin ada yang tertarik, kita juga daftar kan gitu. Karena KBM ini udah makin rame gitu kan. Udah ribuan orang. Udah ya ini saya bocorin sedikit laporan untuk bulan ini. Ya yang nanti malam terbit harusnya sih tadi tapi ini pas di minggu ya. Biasanya saya terbitin jam-jam malam kayak gini tapi ini pas minggu dan kita harus ngumpul gini. Akhirnya mungkin agak terlalu malam. Nggak apa-apa. Saya bocorin lagi kemarin sempat saya beresin semua database member ya ternyata udah tembus 1.000 orang gitu. Dan ini milestone baru yang ya mungkin jadi pertimbangan di tahun 2025 nanti. Akhirnya ya ini yang mungkin ada yang mau tanya-tanya, Mas, apa nih KBM nambah kru kan gitu. Ada yang pengen Janji jadi bulan volunteer. Desember katanya Mas. Udah Ya sama Mas Bagus udah udah kerepotan kayaknya. udah oke ya udah oke kita bakal umumin di bulan ya bahkan pekan ini ya pekan ini kita umumin. Harapannya 2025 kita udah makin kompak ya makin kompak makin ya membesar sih, tetap kompak nah, tetap sih supaya teman-teman tetap bisa konsumsi di medium itu. Jadi kalau ada yang mau bergabung ya silakan nanti kita ikutin prosesnya. Itu bocoran dari saya untuk malam ini. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. 2 jam ya pas ya. Devan Anin juga eh, terima kasih kesibukannya super ya. Masih menyempatkan kumpul dengan kami gitu kan, dengan kita-kita ini. Ya, makasih banyak buat teman-teman. Sampai jumpa di pekan depan. eh Ya, Joshua untuk editor itu juga bagian dari penambahan tim ya. Nanti akan diumumin Desember ini. Jadi nanti akan ada tulisan khusus soal itu pengumumannya. Nanti bisa ada proses. Ya nggak panjang sih. Kita nggak pengen yang ribet-ribet kayak perusahaan gitu. Nggak. Organisasi enggak. Ya dibikin fun sih, dibikin fun. Tapi tetap di pos-pos tertentu eh, harus tetap capable ya, harus punya kemampuan itu sih. Gitu. Di
Selamat beristirahat. Sampai jumpa pekan depan. Ya, selamat menjalankan hari Senin. Selamat malam semua. Terima kasih udah Malam. Mas Selamat Bagus, malam. udah Jess. Terima Udah kasih kita semua. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Terima kasih semua. Semua. Ya.